Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Ansel di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, malam hari ini kita akan bahas lagi soal XRP, karena XRP lagi ngeroket hari ini ya, lepas landas melewati harga $1 lagi setelah kemarin sempat koreksi. Hari ini kembali nembus $1, dan kira-kira prediksinya seperti apa ke depan dan apa yang sedang terjadi sekarang kita akan bahas di video kali ini. So, kalau teman-teman yang holder XRP atau lagi bingung mau masuk atau enggak ke XRP, nonton aja video ini sampai selesai. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu ya. Nah, saat saya membuat video ini, XRP berada di angka $1,03 atau naik sekitar 4,8% hari ini. 7 hari terakhir 42,12%. Jadi ini adalah kenaikan terbesar nomor 2 dari top 10 koin yang ada. Teman-teman bisa lihat, yang pertama paling gede itu Cardano 48%. Yang kedua itu ada di XRP di 41,91%. Dogecoin ada di nomor 3, 38%. Jadi kalau misalnya holder XRP harusnya lagi senang hari ini ya, karena naiknya lumayan gitu. Nah, langsung aja kita menuju chartnya XRP untuk ngelihat apa yang sedang terjadi, oke? Nah, ini adalah chartnya XRP. Teman-teman perhatikan sendiri kalau kita sekarang persis menyentuh dengan trendline di atas ini. Itu yang menyebabkan juga kemarin XRP terreject dari area ini dan sedikit menurun ke bawah, baru kita rebound lagi ke atas. Nah, yang menariknya adalah kita sekarang juga masih belum menembus dari area resisten yang sangat penting ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, selain kita menyentuh trendline di sini, kita belum sempat breakout, kita juga tertahan oleh resisten di sini. Teman-teman bisa lihat, sebelumnya ini merupakan resisten yang cukup kuat juga. Nah, sekarang juga menjadi sebuah resisten. Nah, bagi saya penting sekali untuk XRP bisa menembus dari area ini. At least kita nyampe ke harga sekitar $1,3 dan kita bisa close di atas ini. Baru kita bisa yakin bahwa kemungkinan besar XRP akan kemungkinan melanjutkan kenaikan ke atasnya. Lebih baik lagi ketika kita breakout dari 1,3 ini, kita kembali retest dan bounce dari itu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah sempat masuk, saya pribadi juga udah sempat masuk ya. Di pertama kali saya masuk di sini, dan saya kayaknya juga udah kabari teman-teman ya, ketika buat video 2 atau 3 hari yang lalu, saya bilang XRP juga menunjukkan pola yang cukup menarik dan memberikan kesempatan untuk buy. Jadi saya masuk di sini pertama, dan ketika di sini terreject, saya close, kemudian masuk lagi di sekitar area ini, dan sekarang udah dalam keadaan floating profit seperti ini. Oke, itu dia guys. Jadi ya lumayan lah ya. Kalau kemarin dapat beli kuaci, hari ini dapat beli nasi padang lah gitu ya. Lumayan. Nah, kita rekap dulu apa yang sebelumnya pernah terjadi. Pertama kita kan bahas di sini. Kalau misalnya teman-teman kemarin ada nonton video saya, bukan kemarin ya, tapi udah dari dulu kita pernah bahas XRP juga ketika harganya malah masih di sini. Saya bilang area seroknya kalau misalnya teman-teman yang long term holder adalah di pertama di sini. Ini adalah daerah yang cukup signifikan, adalah support yang sangat kuat. Dan kalau teman-teman nggak masuk di situ, sebenarnya peluangnya ada beberapa kali. Pertama di sini, ketika breakout dari ini udah menjadi peluang pertama. Kalau tidak sempat masuk, peluang kedua datang di sini. Ini yang beberapa hari lalu kita sebutin bahwa di sini ada pola flag, dan ketika breakout itu menjadi sebuah peluang buy. Kalaupun teman-teman tidak sempat masuk di sini, sebenarnya juga masih ada peluang lainnya di sini. Ketika kita reject, kita membuat semacam flag ya, atau descending channel. Kemudian kita membuat double bottom disertai fake breakout, dan juga kita sudah breakout dari channel ini, yang menyebabkan saya juga masuk lagi di sini. Oke, dan sekarang kita tertahan lagi di area tersebut. Nah, pesan saya kalau teman-teman yang sudah masuk XRP,
kalau misalnya yang short term ya, ini saya bahas short term dulu. Kalau long term teman-teman ya aman-aman aja harusnya, selama saya bahasnya dari yang long term dulu ya biar lebih simple. Kalau misalnya long term holder, selama kita tidak kembali di bawah area ini, nah selama kita tidak kembali di bawah area 0,74, maka masih bullish untuk outlook long termnya ya, selama kita tidak menyentuh lagi di bawah 0,75 dolar. Nah, kalau misalnya teman-teman yang short term holder atau misalnya short term trader, teman-teman harus perhatikan area di sini karena kita belum 100% tembus dari area resisten ini. Kalau misalnya kita sekali lagi di bawah turun ke bawah dan membuat flag, artinya kita reject dari ini lagi lalu membuat konsolidasi, maka kemungkinan kita akan koreksi lagi untuk membentuk dua wave correction sebelum kita kembali naik. Oke? Nah, itu skenario pertama. Skenario yang lebih saya sukai adalah pastinya teman-teman juga pasti sukanya yang ini, bahwa kita breakout dulu dari sini. Nah, dari sini kita retest, membuat lagi pattern semacam ini misalnya. Retest ke area support sebelumnya di sini, lalu naik lagi. Nah, ini bisa menjadi lagi kesempatan untuk teman-teman kalau misalnya belum sempat masuk, masuknya ketika sudah terjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk, jangan buy sekarang, jangan. Karena belum ada setup yang jelas sama sekali. Kalau teman-teman belum sempat masuk di sini, belum sempat masuk di sini, ya sudah, tunggu lagi guys. Ya kan? Harus sabar, harus disiplin guys, karena ingat, selalu akan ada koreksi. Sudah dibuktikan berkali-kali kok. Ini kita naik kan pasti ada jedanya tuh di sini. Naik, ya kan, jeda dulu. Naik lagi, jeda dulu, ya kan. Sama nanti juga akan ada pattern seperti ini lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya yang masih awam, intinya saran saya jangan kemakan FOMO, jangan selalu ketika ngelihat harganya lagi naik teman-teman pengen masuk gitu. Karena kalau misalnya tidak ada setup yang jelas, teman-teman main masuk aja di sini. Masuk di sini, apa alasan teman-teman membeli? Padahal kita di area resisten, ya kan? Lebih masuk akal teman-teman malah short gitu kan. Kalau teman-teman buy di sini agak aneh menurut saya, karena apa? Setupnya belum jelas. Kecuali teman-teman udah belinya dari sini ketika breakout di sini. Oke. Tetapi kenapa tidak short juga, Bang? Kata Abang lebih masuk akal short kan? Kenapa tidak short aja, Bang? Karena kalau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya juga, apa jawabannya? Nah, bener banget. Kita sekarang lagi ada dalam keadaan uptrend. Oh, uptrend. Jadi, teman-teman harus mencari setup untuk buy, bukan short. Jangan dilawan trennya, guys. Oke? Kalau misalnya kita trennya lagi naik, usahakan selalu cari buy setup. Cari setup untuk membeli, bukan menjual. Karena kalau teman-teman menjual, itu melawan arus. Dan kalau misalnya pun teman-teman hoki mendapatkan kesempatan atau misalnya benar teman-teman jual dan ternyata turun, biasanya itu juga pergerakannya tidak masif seperti ini. Yang ada malah kayak gini nih, merangkak aja turun. Karena memang kenapa? Sekarang kalau kita dalam keadaan uptrend, orang yang mau membeli itu jauh lebih banyak daripada orang yang mau menjual gitu kan. Jadi kalaupun kita pull down atau koreksi, itu biasanya nggak masif banget pergerakannya, tapi cuma kayak merangkak gini lah, merangkak ke bawah, kemudian kita dibawa lagi naik ke atas. Jadi saran saya selalu ikuti trennya guys, jangan dilawan. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk, ya sudah, tunggu lagi. Ketika tadi saya bilang kita udah jelas breakout dari sini, breakout dan close ya guys, breakout dan close. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di daily chart tadi, kita sebenarnya kemarin udah sempat breakout di sini, tapi kita tidak close di sana. Nah, kalau misalnya mau dijadikan konfirmasi bahwa kita udah breakout, itu kita harus close-nya candle-nya di atas ini, bukan wick seperti ini. Jadi kita harus close di atas, baru kita bisa bilang, oh, kita sudah breakout, valid breakout di atas, dan kita udah stay di atas gitu. Nah, begitu tipsnya ya guys. Oke, jadi itu aja. Kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk, ya sudah, teman-teman tunggu dulu dari konfirmasinya lagi. Kalau misalnya teman-teman hoki mendapatkan lagi, misalnya kita membuat dua wave correction,
Oke, ya sudah, teman-teman join saja dari situ. Tapi kalau skenario satunya yang terjadi, kita breakout dari sini, maka tunggulah koreksi lagi sebelum teman-teman masuk. Oke, area selanjutnya menurut saya kalau misalnya kita udah breakout dari sini adalah di area ini guys, 1,25 dolar. Ini adalah area yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman buy. Kemungkinan akan ada terjadi sedikit perlawanan daripada bear-nya, karena ini area yang signifikan juga. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini berkali-kali ini menjadi resisten, kemudian di sini menjadi support, di sini juga menjadi support, ya kan? Di sini juga kesulitan. Ya, jadi kita udah melihat ada area signifikan di sini. Nah, kalau misalnya kita pun mampu menembus dari ini, maka kayaknya tidak ada lagi kendala berarti bagi XRP untuk menembus ke all time high yang diciptakan oleh bukan all time high, tapi high yang terjadi di 14 April ini, karena all time high-nya itu sebenarnya bukan di sini ya guys, tapi all time high-nya itu ada di tahun 2017, yaitu di harga 3,2 dolar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang holder XRP, ya pastinya harapnya kita bisa nembus lagi all time high di sini ya. 3,2 dolar berarti itu berapa persen dari sini guys? Kita hitung coba ya. Dari sini kalau misalnya kita nyampe ke all time high itu ada sekitar 200-an persen. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, kalau kita udah nyampe ke all time high, itu biasa-biasanya nggak mungkin berhenti di sana. Pasti akan lanjut ke atas lagi. Itu kalau sudah ke all time high ya guys. Karena memang biasanya seperti itu. Kalau kita udah nyampe lagi ke all time high ya berarti biasanya itu udah kita bakal gila-gilaan lagi naik ke atas. Apalagi kalau udah tembus dari all time high di sini. Oke? Jadi saya rasa cukup lah ya untuk update XRP hari ini. Oh ya guys, saya juga pengen kasih tahu bahwa saya pengen tahu apa pendapat teman-teman gimana kalau misalnya saya membuat segmen untuk Q&A. Jadi di sana teman-teman boleh bertanya soal apapun, mau bertanya soal ke pribadi saya juga boleh, mau tanya soal kripto juga boleh. Kalau misalnya yang saya bisa, saya akan jawab. Bagaimana menurut teman-teman kalau misalnya saya buat segmen seperti itu? Kalau misalnya teman-teman setuju, komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya banyak yang suka, mungkin saya akan buatin Q&A-nya dan nanti saya akan minta pertanyaan dari teman-teman semua. Oke? Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.